satu, di dalam pertanyaannya satu, saya wali kota. Pertanyaan waktu di luar, kalau tanggungnya masih fakta, rupanya masih. Langsung gue jawab ya, aju dan kakek gue bantu masa ini betul. Kasihan sama ibu-ibu, pantas jadi muda kalau yang tua adalah lagi jalan DPR. Tidak tenang di tanggung. Ya, ajukan baik. Kalau tinju ABT ini tidak terkejar masalahnya, karena dia harus ada renovasi di konstruksi. Yang kedua, begitu di dalam saya tanya, dari uangnya direfokusin dan biaya perjalanan tidak terlalu bagus. Bagus memang, soalnya tahun depan tinggal 350.000. Jadi apa-apa di tahun 2020 ini jalannya agak banyak. Udah tuh muter-muter lalu sampai Desember ini agak jadi pagi sampai sana puasa. Tapi tenang, karena provinsi sudah ada penyesuaian, nanti kabupaten kota juga menyesuaikan. Memang anehnya biaya tunjangan dan lain-lain DPRD kabupaten kota itu parameternya di provinsi. Jadi kalau tidak disesuaikan di provinsi, yang di kabupaten kota juga tidak bisa menyesuaikan. Waktu itu sudah saya ambil kebijakan untuk dapat disesuaikan dengan. Ada lagi kedua B yang bertanya, ini kenapa tidak refokusi kalau tidak? Kenapa just 3 tahun yang lewat kemudian? Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati tamu-tamu kehormatan kita, meskipun hadir secara virtual dari tingkat provinsi, Pangdam 2 Sriwijaya, Kapolda Sumatera Selatan, Kajati, juga Ketua DPRD Sumatera Selatan, hadir juga dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, para kepala instansi vertikal pada tingkat provinsi yang hadir, yang saya hormati, hadir melalui virtual. Yang saya hormati, kita cintai Wali Kota Prabu Muli dan Wakil Wali Kota Prabu Muli, Forkompinda yang lengkap hadir, luar biasa, Pak Polres Kajari, Dandi, Butus, dan juga pejabat-pejabat vertikal Pengadilan Agama yang nanti akan ada isbat, Pengadilan Negeri, atau juga para kepala kantor vertikal, kantor Kementerian Agama, kantor Pertanahan, BPS biasanya juga hadir di sini. Dan mohon maaf jika ada yang disebut, bukan berarti tidak menghormati. Ketua DPRD ini yang paling penting, saya berbeda dengan wakil-wakil ketua, anggota DPRD Kota Prabu Muli sebanyak total keanggotaan 25 yang sangat saya hormati. Sekda, Sekwan, para asisten, para kepala OPD, para camat, para lurah yang hadir langsung maupun virtual, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Prabu Muli, juga ketua istri-istri anggota DPRD, Ketua Bayangkari, Ketua Persib, Ketua Adiaksa Dharma Karini, juga organisasi-organisasi wanita ini yang tergabung di dalam GOW, juga ormas dan ketua parpol yang hadir di gedung ini, baik di dalam gedung paripurna atau di sayap samping dan depan. Saya ditemani pejabat-pejabat provinsi yang tetap hadir, para kepala OPD, kepala biro, juga staf khusus yang hadir, yang akan merespon apa yang dikendaki Pak Wali tadi. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah untuk kedua kalinya setelah tahun
2018 waktu baru 17 hari dilantik, saya tidak bisa hadir pada saat itu. Saya hadir di Lubuk Linggau karena saat itu juga saya tidak hadir, takut ditagih Pak Wali waktu batubara belum bisa dihentikan pada tanggal 17 Oktober. Tapi berikutnya pada 7 November batubara sudah saya stop dan alhamdulillah kami tidak. Maka alhamdulillah juga kota ini semakin tertata. Pada kemarin 2019 saya hadir, 2020 ini alhamdulillah saya bisa hadir. Banyak sekali kemajuan yang saya lihat dari perkembangan dan pembangunan Kota Prabu Muli ini. Sebagai pemimpin di provinsi ini tentu saya merasa sangat bangga atas kinerja yang komprehensif wali kota, wakil wali kota, juga legislatif, serta Forkompinda yang bekerja sama begitu erat bergandengan tangan, mengabaikan perbedaan partai, mengabaikan perbedaan suku, mengabaikan perbedaan tupoksi, tapi kita tetap satu untuk memajukan kota yang sangat kita cintai. Hadirin yang berbahagia, gedung ini adalah epicentrum. Dari mulai perencanaan lisan sampai tertulis yang berubah RPJMD disahkan di gedung ini. Begitu juga irisan pendanaan yang disebut dengan budgeting juga disahkan di gedung ini. Maka gedung ini adalah gedung yang sangat istimewa sebagai epicentrum, dan resonansinya kita harapkan menjadi getaran yang dapat mengembangkan atau mengakselerasi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Prabu Muli. Saya mengapresiasi kinerja Pak Wali dan jajaran juga DPRD serta Forkompinda, di mana perkembangan COVID yang meskipun fluktuatif tetap dapat terkendali. Bantuan-bantuan yang diberikan sudah saya dapat laporannya bahwa memang masih, karena sejatinya yang terdampak COVID itu bukan hanya segmen orang miskin saja, tapi jika itu tingkatan ekonomi, orang kaya pun kena COVID. Paling tidak ada penurunan dari produktivitasnya. ASN terdampak juga, para pejabat terdampak juga. 215 negara di dunia ini terdampak COVID. Tapi metode pengendalian ini berbeda-beda. Ada yang betul-betul ketat. Singapura sampai sekarang belum buka. Malaysia lockdown dan buka-buka. Tapi ada hikmahnya. Malaysia lockdown. Hari ini karet 2000 sudah 8.200 karena petani Malaysia tidak pergi ke kebun. Jadi petani karet Malaysia tidak ke kebun, kita yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga karet. Lah kenapa di Indonesia masih produksi karet? Karena kita di kadang-kadang setengah nekat pergi ke kebun. Nah ini kan semua ada hikmah. Jadi masing-masing ada hikmah. Perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet untung. Perusahaan-perusahaan penyedia jasa GSM untung. Karena ada work from home, studi from home, semua menggunakan frekuensi. Jadi tidak semua itu terjadi kontraksi, ada yang malah lembab. Maka saya ketuk hati Telkomsel, XL, Axiata, saya bilang, kalian tuh untung dengan adanya studi from home, adanya work from home, kalian untung, bagi. Nah makanya kalau dengar ada Merdeka Belajarnya Telkomsel, itu dengan harga Rp10, 10 GB, itu kerjasama gubernur dengan Telkomsel. Kemarin juga dibagi 300.000 kartu dari XL Axiata dengan 30 GB. Itu dibagikan secara gratis. Nah ini kan sengaja tadi belum saya sebut Bank Sumsel. Ini Bank Sumsel ini juga dapat manfaat.
Satu-satunya perbankan yang tidak terjadi penurunan penjualan kreditnya adalah Bank Sumsel. Terutama ASN dan DPRD, Bangganan yang tidak pasti. Ada hikmah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam peribadatan, tugas kita sebagai pemeluk agama, apapun agama kita, sempat juga terganggu. Orang tidak bisa ke masjid, orang tidak bisa ke gereja, tidak bisa menjalankan aktivitas peribadatannya di rumah ibadah. Tapi lama-lama banyak tersadar. Tapi jangan juga lebay seperti di Amerika, Trump. Trump itu bukan abai, tapi betul-betul dia masa bodoh dengan COVID. Mungkin mereka punya teknologi atau punya persiapan yang luar biasa. Nah, kita ini kan negara yang baru akan lepas dari kondisi negara berkembang. Di dalamnya ada provinsi-provinsi, di dalamnya ada kabupaten, ada kota. Sumatera Selatan ini kita ngalir saja ya ceritanya. Sumatera Selatan itu 17 kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian mau tahu nggak? Setelah dimekarkan menjadi Jambi, menjadi Bengkulu, menjadi Lampung, dan terakhir Bangka Belitung, kita terdiri dari 17 kabupaten kota. Dan 10 dari 17 kabupaten kota itu adalah kabupaten dan kota pemekaran. Coba kita hitung. Prabu Muli pemekaran baru tahun 2001. Hari ini 19 tahun. Luhut Linggau demikian juga. Oku Timur baru berapa tahun. Oku Selatan baru berapa tahun. Pali baru berapa tahun. Muratara, Banyuasin, Oki, Empat Lawang, Pagaralam. Maka dengan heran Bapak Ibu sekalian dan anggota DPRD yang sangat saya hormati ini, kalau saya fokus infrastruktur, saya tahu bagaimana kondisi infrastruktur daerah-daerah pemekaran. Maka kalau Pak Wali tadi nyebut ada bantuan gubernur, belum banyak Pak Wali. Sebenarnya yang gue berikan itu belum termasuk banyak, bukan jadilah. Tadi disebut oleh Pak Wali ada 21 miliar dan 9 miliar itu yang cash keras, istilahnya bandung. Ada lagi penanganan yang memang kewajiban kota ditangani oleh provinsi. Ada juga 40 miliar juga, itu berarti 70 miliar yang kita salurkan. Seperti kemarin Jalan Sudirman memang macet, dan macetnya bukan karena ramai, tapi macetnya karena jalan bergelombang. Sudah kita perbaiki bersama-sama. Trotoar sudah Pak Wali ya? Sudah bagus, alhamdulillah. Saya bukan karena Pak Wali adiknya Pak Wagub saja, bukan. Tapi kondisi Prabu Muli ini memang di luar sana dianggap orang sebagai kota migas yang kaya, padahal tempat mampir. Biaya hidup di sini mahal, biaya hidup di sini sudah sama dengan Batam karena banyak ekspatriat. Ini resiko orang tinggal di Prabu Muli. Karena banyak orang dulu dari Stanford, dari Amerika, dari Schlumberger, Persi juga datang di sini, sehingga biaya hidup di sini menjadi mahal dengan APBD yang pas-pasan. Segmen kota andalan dalam PAD hanya 2, sektor pariwisata dan jasa. Sementara COVID tidak pergi-pergi ini, pariwisata jeblok, jasa tentu akan berkurang. Maka kita butuh inovasi. Nah inilah saya mengapresiasi Pak Wali, Ketua DPRD dan anggota DPRD. Ini memang harus terlaksana ulang tahun ini. Bukan kita tunjukkan kegagalan-gagalan, tapi inilah saat kita mengevaluasi. Kalau bahasa umumnya introspeksi. Apa yang sudah kita kerjakan 19 tahun ini? Hasilnya apa? Kurangnya apa? Apa yang sedang kita laksanakan pada saat ini? Dan apa yang akan kita perjuangkan untuk ke depan bagi kemaslahatan masyarakat sini, masyarakat dan seluruh wilayah Kota Prabu Muli. Maka jika ada perencanaan yang masih kurang maksimal di saat COVID inilah, saat kita tidak banyak terlalu beraktivitas, itu apa yang harus direvisi. Misal maksudnya baik, gapura bagus di Simpang 3,
Di sana semalam ekskavator nyangkut. Nah ini kan berarti kurang tinggi bawahnya, gangguannya jangan. Artinya ini hal-hal yang teknis harus kita matangkan dengan baik. Kuncinya cuma satu, sinergitas. Sinergi dari semua pihak. Siapa komponennya? Eksekutif, legislatif itu pasti. Karena di dalam undang-undang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Tapi ada komponen lain, instansi vertikal, apalagi OPD yang secara teknis menangani langsung. Belum lagi Forkompinda dan jajaran. Tapi ada satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan, yakni spirit masyarakat. Nah ini yang harus terjaga. Spirit masyarakat ini nggak boleh kita abaikan. Bayangkan, sejak Maret sampai dengan saat ini Oktober, 7 bulan anak-anak kita ke sekolah. Adakah persoalan di sana? Pasti ada. Karena sekolah bukan hanya tempat KBM, bukan hanya tempat kegiatan belajar dan mengajar, tapi sekolah adalah ajang silaturahmi, ajang pertemuannya anak-anak seusia. Yang saya izinkan untuk green area, untuk sekolah yang green, tapi tetap fluktuatif. Jika dia berubah jadi kuning harus izin orang tua. Dia jika merah, off dulu. Jadi belajar online lagi. Untuk di kantor, ada yang memang baper, khawatir terjangkit sehingga work from home. Ada juga yang work from home karena alasan COVID tapi sebenarnya malas. Banyak juga. Mungkin itu yang lebih dominan. Dikit-dikit sudah sanggup, oke. Maka lahirlah ini Pergub 37 tahun 2020. Pergub 37 tahun 2020 itu sebenarnya fleksibel. Fleksibelnya di mana? Boleh beraktivitas, tapi dengan protokol kesehatan, physical distancing dan masker. Di mana-mana saya katakan Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, tidak ada orang yang merasa nyaman pakai masker itu. Tidak ada. Lah aneh kalau dia nyaman. Tapi ini harus, karena melindungi dia melindungi kita. Kalau sampai terjadi droplet atau dengan airborne, dampak karena masker ini terlalu luas. Toko-toko kosmetik hampir tutup semua. Sudah tidak ada lagi ibu-ibu peduli dengan pupurnya, nggak peduli lagi dengan merah-merah di pipinya. Lipstik hampir tidak habis-habis, sudah 7 bulan yang punya Bu Gubernur ke lipstiknya. Karena ketutup masker terus. Lipstik tidak habis-habis. Ini berdampak. Berarti toko-toko kosmetik dari mulai pinggir jalan sampai dengan toko-toko kosmetik besar itu drop. Paling-paling belakangan ini yang laku bulu manto karena dia yang ketahuan itu kira pakai bulu manto darah ya. Tapi kalau bapak-bapak, kalau saya bulu matanya jatuh itu pasti rindu. Kalau ibu-ibu yang sebelah sana itu bulu matanya jatuh, jangan percaya dulu. Jangan-jangan lemnya yang kurang bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Wali Prabu Muli, kota yang paling terkenal, Pak. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Karena banyak orang-orang yang dulu bertugas di sini dan di sekitar sini sudah pulang ke negaranya. Tentu suatu ketika mereka akan kembali ke sini, akan melihat ini. Maka sektor pariwisata berikut penunjangnya. Ini harus kita benahi juga. Dari penginapannya, kulinernya, dan yang paling penting lagi hospitality. Ini nggak kalah penting, bahwa keramahan. Nah, disinilah yang poin yang harus saya sampaikan, bahwa kita harus menjaga kearifan lokal. Saya kira tadi sudah cerita banyak tentang dari mulai seorang pengembara datang ke Prabu Muli sampai terbentuknya marga.
itu pasti meninggalkan, ada legacy. Apa itu legasinya? Ada budaya. Kota-kota yang bertransformasi seperti Prabu Muli ini, godaannya adalah perubahan karakter. Kota besar ini yang belum, desa lewat. Ini masa transformasi ini, pengendalinya siapa? Para tokoh, baik formal di pemerintahan, wali kota dan jajaran, juga DPRD, harus mengingatkan kita nih, Bapak Ibu sekalian, paling senang kalau dikatakan modern. Gaya rumah misalnya, nggak pernah lagi berpikir kalau model apa, Spanyol, model apa, model minimalis, model lain ada lagi cerita limas kayak apa. Maka saya anjurkan untuk ke depan ada simbol-simbol kecil di kita, menandakan kita ini cinta terhadap kearifan lokal yang diturunkan oleh para leluhur kita. Saya nanti lagi di Gereja Agung sedang dibuat ini gapuranya itu, saya ubah seperti ini. Jadi ada tanjak lelaki itu begini. Jadi nanti ada simbol-simbol kecil Pak Wali kita gunakan agar Sumatera Selatan ini kalau kita tidak satukan dengan tekad sulit. Aceh, nama provinsinya Aceh, sukunya Aceh, bahasanya Aceh. Lampung, nama wilayahnya Lampung, sukunya Lampung, provinsinya namanya Lampung. Coba ya, kita ingat-ingat. Bengkulu, nama umumnya Bengkulu, nama provinsinya Bengkulu. Nama bahasanya bahasa Bengkulu, gak susah. Berapa mulai bahasa Pak? Berapa bahasa? Ada Blido, ada Blido ya, Rambang, Matang, ada Jawa. Lah Sumatera Selatan ini 9 sungai. 9 sungai, 9 suku besar. Belum lagi di anak-anak sungai, bahasa lain-lain. Bahkan di Oku Selatan itu ada bahasa haji namanya. 12 bahasa di Indonesia ini terkumpul jadi satu. Bahasa Komering jalan itu lapah, kaki itu cukur, kukur, bahasa Komering. Bahasa Ogan, bahasa Rambang, kaki itu keting. Jalan itu ya jalan. Di sana nak mana? Naik apa? Lapah keting. Disampul. Ada lagi bahasa Jawa. Nah, saya minta ini harus ada tekad dari kita untuk menyatukan ini agar ke depan anak cucu kita tidak pernah kehilangan identitas. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Kita sering melupakan hal-hal yang non fisik seperti ini. Ini saya minta dinas-dinas pariwisata, kebudayaan ini mulai. Siapa mitranya? Bang Sumsel sudah saya tunjuk. Jadi tokoh adat, Pak Wali, tokoh lembaga adat Sumatera Selatan sudah dilantik di semua koordinasi dan kebiayaan Bang Sumsel. Saya minta ini diaktifkan lagi. Dan untuk di kecamatan ketua adatnya sudah ada perbuknya dinamakan pesirah marga, pesirah adat namanya, bukan pesirah marga. Kalau dulu pesirah marga itu formal, kalau ini adalah pesirah adat. Agar kita dapat menjalankan aktivitas kita tanpa kehilangan identitas. Terima kasih atas kebersamaan ini, Pak Wali. Semua yang berkenaan dengan pembangunan berikutnya, karena ada pengurangan bagi hasil, ada pengurangan transfer pusat, Pak Wali boleh kita diskusi atau DPRD diskusi ke provinsi, kita akan bersama-sama. Saya tahu dari 17 kabupaten kota Sumatera Selatan ini 10 diantaranya dalam pemekaran. Jadi ini memang butuh sentuhan infrastruktur yang maksimal agar kita dapat segera bersaing. Beda dengan Jawa. Jawa itu sejak zaman Majapahit sudah ada kabupaten. Jadi jangan pernah perbandingkan kita dengan Jawa. Tapi kita bersyukur pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ini
masih terbaik di Pulau Sumatera ini, apalagi dibanding-banding tempat lain. Karena apa? Karena bersama, karena kita bersama. Dan tidak juga harus membuat semua menjadi kaku. Singapura, saya ulangi, minus 42% pertumbuhan ekonomi, yang tadinya raksasa ekonomi di ASEAN, tapi masih kalah Singapura dengan Prabu Mulih pertumbuhan ekonominya. Meskipun APBD cuma 800 M tadi, mudah-mudahan tahun depan dapat meningkat dan PAD dengan inovasi pelayanan dapat juga meningkat. Dan kepada seluruh DPRD saya minta, karena punya dapil dan punya konstituen, manfaatkanlah saat ini pajak saya putihkan, dendanya bahkan pokoknya untuk yang lebih dari 1 tahun cukup bayar 1 tahun saja. Jadi ini kesempatan yang harus digunakan. Selain termotivasi untuk tetap membuat belanja kita stabil, ini juga menjadi kemudahan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selamat ulang tahun ke-19. Mudah-mudahan kota Prabu Mulih akan menjadi kota bukan hanya terkenal namanya, tapi terkenal juga pembangunannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.